Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Juli. Di video ini aku masih mau berbagi tentang Agnes story aku. Kenapa? Karena setelah beberapa bulan aku sembuh dari jerawat, beberapa bulan kemudian aku jerawatan lagi. Tepatnya di bulan November 2018. Kenapa aku bisa jerawatan lagi? Karena waktu itu aku mencoba pakai produk Korea, Pitoniacin Whitening Essence. Kalau aku nggak salah itu dari Nasifik. Seminggu pemakaian si produk itu, jerawat aku keluar. Aku masih ingat banget waktu itu 3 jerawat pertama yang keluar itu di daerah sini dan daerah sini. Dan bodohnya aku nggak langsung stop pakai si produk itu. Aku tetap lanjutin sampai produk itu habis. Untungnya waktu itu aku beli yang share injarnya, kalau nggak salah 5 mili atau 10 mili, jadi nggak rugi-rugi banget. Dan alhasil setelah aku sampai habis pakai si produk itu, jerawat aku keluar lebih banyak lagi. Dan kondisi jerawat aku waktu itu meradang, sakit, perih, nyut-nyutan. Fotonya ini, seperti ini. Begitulah kondisi wajah aku setelah aku memakai produk Korea itu. Di sini aku nggak mau menyalahkan produknya, karena ternyata aku yang salah. Setelah jerawat aku meradang itu, aku konsultasi, aku tanya ke penjualnya itu kenapa. Ternyata aku salah gitu. Seharusnya setelah pakai si essence itu, aku harusnya pakai hydrating toner, tapi aku nggak pakai sama sekali. Dan di malam tahun baru 2019, aku ke rumah paman aku. Dan anaknya paman aku ngasih aku sabun tanamu tanami dan minyak tanamu tanami. Karena memang sebelumnya kakak aku ini juga jerawatan, tapi nggak separah aku. Dan setelah sebulan aku pakai sabun tanamu tanami itu, jerawat aku sembuh, benar-benar sembuh. Dan si minyak tanamu tanaminya ini aku nggak pakai lagi, aku hanya pakai sekali. Karena setelah aku pakai, keesokan harinya di kening aku itu kayak kasar. Jadi aku stop, aku hanya pakai sabunnya aja. Dan sebulan itu jerawat aku sembuh, benar-benar sembuh, tapi tinggal bekasnya. Bekas jerawat memang sangat susah ya untuk disembuhkan. Dan seperti ini kondisi wajah aku setelah memakai sabun tanamu tanami itu. Ini seperti ini. Itu hanya tinggal bekas jerawat ya. Dan sekarang aku baru tahu apa sih penyebab aku jerawatan. Dari dulu, dari awal banget aku jerawatan, itu ternyata ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena air. Kenapa aku bilang karena air? Karena sebelum aku jerawatan di Desember 2015 kemarin, di bulan Novembernya aku memutuskan untuk ngekos. Aku keluar dari rumah paman aku. Dan setelah seminggu atau 2 minggu aku ngekos, jerawat aku muncul di wajah aku. Dan setelah aku searching, ternyata air juga bisa menjadi penyebab jerawat. Dan faktor yang kedua, itu karena aku suka gonta-ganti skincare. Jadi ceritanya, dulu dari aku di kampung dulu sampai aku merantau, aku nggak pernah pakai skincare apapun. Bahkan sabun cuci muka pun aku nggak pernah pakai. Aku mulai pakai skincare itu ketika aku kuliah di semester pertama. Karena aku kaget melihat teman-teman aku mukanya pada putih, mulus, bersih.
Jadi aku suka gonta-ganti skincare karena aku dulu nggak tahu sama sekali dampaknya itu apa kalau kita gonta-ganti skincare. Dan faktor yang ketiga itu karena faktor makanan. Aku pecinta makanan pedas dan manis. Tapi semenjak aku jerawatan meradang kemarin itu, setiap kali aku makan makanan pedas sama manis, pasti muncul jerawat baru gitu. Sampai sekarang pun masih seperti itu sebenarnya, cuman gak separah dulu. Kalau dulu setiap kali aku makan malamnya muncul gitu, tapi kalau sekarang enggak, kayak beberapa hari kemudian baru muncul jerawat gitu. Dan faktor yang keempat, karena aku suka begadang. Aku sudah terbiasa begadang dari aku kecil, dari aku SD sampai sekarang itu aku suka banget begadang gitu. Dan di video ini aku juga mau cerita sama teman-teman betapa insecure-nya aku dulu waktu jerawat aku meradang. Teman-teman juga pasti pernah merasakan insecure sama diri sendiri. Kenapa aku dulu bisa insecure banget? Karena waktu itu banyak banget orang yang menghina aku. Setiap kali aku ketemu orang lain, mereka pasti ngelihat jerawat aku. Setiap kali aku naik angkot, yang mereka lihat itu juga jerawat aku. Mereka senyum, tapi mereka itu seperti senyum yang seolah-olah wajah kita itu menjijikkan. Setiap kali aku ketemu teman juga yang ditanya jerawat aku pura-pura biasa aja di depan mereka, tapi hati aku tuh menangis. Setiap malam aku nangis, aku marah sama Tuhan, aku protes sama Tuhan. Dan saat itu gak ada satupun orang yang mendukung aku, gak ada satupun orang yang kasih aku semangat, gak ada pun satu orang yang bilang bahwa jerawat itu normal. Dan saat itu aku ngerasa diri aku benar-benar sendiri. Aku benar-benar drop. Aku selama setahun gak berani kemana-mana, kecuali ke tempat kerja dan ke gereja. Itu pun aku ke gereja ibadah jam 6 pagi. Karena yang ibadah jam 6 pagi itu jemaatnya orang tua. Jadi aku mikir orang tua gak akan mungkin sampai hati mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Aku tolak semua ajakan teman aku. Bahkan untuk setiap kali keluar rumah ke tempat kerja pun kayak rasanya tuh berat banget gitu untuk melangkahkan kaki. Tapi mau gak mau aku harus kerja. Tapi setelah setahun lebih aku seperti itu, akhirnya aku sadar gitu. Ketika aku nonton video, dan di video itu mengatakan bahwa aku berharga di hadapannya Tuhan. Mau aku seburuk apapun, aku berharga di hadapannya Tuhan. Karena manusia itu mengecewakan. Dan dari situ mindset aku berubah. Aku mulai berpikir bahwa jerawat itu sesuatu hal yang normal. Aku mulai berpikir bahwa jerawat aku akan sembuh. Aku mulai belajar menerima diri aku. Aku mulai belajar mencintai diri aku. Susah memang untuk kita memulainya. Apalagi ketika aku mulai belajar mencintai diri aku masih saja mendapatkan perkataan yang menyakitkan dari orang-orang lain. Tapi lambat laun aku bisa menerima semuanya. Aku bisa mencintai diri aku. Dan aku ngerasa tenang banget waktu itu. Ketika aku udah bisa menerima diri aku. Aku udah gak memikirkan lagi perkataan orang lain. Aku udah mulai biasa aja kalau ketemu mereka. Aku udah mulai
tegak gitu kepalanya untuk ketemu mereka. Yang sebelumnya aku kalau ketemu orang pasti nunduk, tapi setelah aku bisa menerima diri aku bisa dengan tegak kepala untuk ketemu orang lain gitu. Aku nggak mikirkan sama sekali lagi tentang orang lain. Aku nggak pernah mikirin apa yang akan mereka katakan lagi sama aku nggak pernah mikirin itu lagi. Dan setelah aku bisa menerima diri aku ngerasa jerawat aku itu lambat laun itu mulai sembuh gitu dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih berjuang melawan jerawat, tetap semangat. Aku percaya jerawat kalian pasti akan sembuh. Tetap berusaha dan tetap berdoa. Dan buat teman-teman di luar sana yang masih suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan buat orang lain yang lagi berjuang melawan jerawat, please untuk stop. Kalian tidak tahu seberapa besar usaha kita. Kalian tidak tahu sudah berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk menyembuhkan jerawat kita. Mungkin bagi teman-teman itu candaan, tapi bagi kita yang lagi berjuang itu sesuatu hal yang menyakitkan. Gak ada satupun manusia di dunia ini yang mengharapkan wajahnya berjerawat. Itu tidak ada sama sekali. Aku pun dulu gak pernah kepikiran, aku gak pernah ada bayangan bahwa suatu hari aku akan jerawatan. Itu tidak ada sama sekali. Dan jerawat itu sesuatu hal yang normal, jadi teman-teman gak perlu permasalahkan. Kita itu hanya butuh dukungan, butuh semangat. Kalau memang teman-teman gak bisa kasih kita dukungan, gak bisa kasih kita semangat, aku rasa dengan diam teman-teman itu menjadi pilihan yang bijak menurut aku, daripada teman-teman harus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dan ya, aku dalam video ini hanya ingin berbagi itu sama teman-teman. Semoga ada sisi positif yang teman-teman bisa ambil dari video ini. Dan terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat.